masih punya waktu luang untuk bermusyawarah bersama pada hari ini. Shalawat serta salam kita sanjungan kepada beliau Nabi Agung Muhammad Rasulullah yang senantiasa kita tunggu syafaatnya di hari yang kiamat. Bapak dan Ibu, ini penting kiranya hari ini saya mengumpulkan Bapak Ibu semua untuk berkoordinasi membahas mengenai budaya positif di sekolah. Nah, budaya positif di sekolah hal ini adalah bagaimana kita sebagai pengembang institusi pelaksana dari pendidikan yang ada di sekolah harus bisa mengembangkan budaya positif yang ada di sekolah. Budaya positif kita arahnya adalah pada pembentukan profil pelajar Pancasila. Nah, P3 ini Bapak Ibu. Nah, kita melihat sekarang banyak anak-anak masih perlu kita arahkan bagaimana cara mereka berperilaku, bertata krama, berbahasa yang santun, sehingga mereka akan mengerti arah kedepannya mereka harus bagaimana. Jadi mereka tahu ini mengancam jiwanya, ini mengancam dirinya, ini tidak baik. Apa yang harus saya lakukan dan solusinya apa? Tekniknya nanti Bapak dan Ibu yang pertama harus mengembangkan keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas ini nanti dibangun antara wali kelas dengan siswanya. Jadi Bapak Ibu cukup memancing anak-anak dengan berkata, anak-anak, ayo kita rumuskan tujuan kelas kita itu apa, kita sepakati bersama. Nah, anak-anak nanti ditanya satu-satu. Yang positif dari semuanya ukurannya adalah kebajikan universal. Apa itu kebajikan universal? Yang pertama, seperti contohnya saling menghormati antara ibu dan ibu. Jadi nanti hasilnya itu bentuknya guru dan murid sanggup saling menghormati, gitu Bapak Ibu. Nanti saling melaksanakan tugasnya dengan baik. Jadi guru dan murid saling melaksanakan tugasnya sesuai tupoksi. Tidak boleh saling menyakiti baik fisik maupun non fisik. Harus melaksanakan tugas tepat waktu, masuk kelas tepat waktu. Nah, semuanya hal-hal seperti itu nanti digali dari murid kita. Jadi dengan mereka diajak bicara, diharapkan mereka akan menyadari bahwa kebutuhan disiplin itu dari diri saya, bukan dari guru saya atau dari sekolah. Dengan begitu nanti anak punya motivasi intrinsik. Nah, kemudian dari keyakinan kelas itu kita perlu mereview keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah itu komitmen bersama atau kesepakatan bersama yang diyakini semua warga sekolah. Nah, itu nanti akan kita bahas setelah kita berkumpul lagi antara para fasil, wali kelas, kemudian segenap wakil yang nantinya akan kita rumuskan menjadi sebuah pembiasaan Bapak Ibu. Nah, ada yang mungkin mau diusulkan sampai di sini dulu Bapak Ibu, monggo Bu Sri. Terima kasih Bu Lili. Ini usulan saya. Yang pertama saya mengomentari dulu bahwa apa yang panjenengan sampaikan ini cukup bagus dan memang betul-betul mengena untuk lingkungan sekolah kita yang kedepannya sesuai dengan kurikulum merdeka bahwa kita mengarah kepada perwujudan profil pelajar Pancasila ini. Nantinya ini tidak hanya kami yang dengan sentuh, kalau bisa Bapak Ibu guru khususnya wali kelas hanya untuk bisa menerima apa yang sekarang Bu Lili sampaikan. Saya kira hanya itu. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih Bu Sri atas tanggapan dan supportnya. Semoga nanti kita bisa melaksanakan bersama dengan baik. Mungkin ada tambahan dari Bu Sri, ada yang tidak dipahami? Insya Allah untuk kami siap melaksanakan, mohon nanti diarahkan di lapangan saja, barangkali nanti mungkin kami ketika melaksanakan itu masih ada. Terima kasih. Mungkin nanti dari diskusi Bapak Ibu guru bisa kita buat ranah dulu kebajikan universal apa yang kita ambil. Jadi masing-masing kelas nanti hampir mirip semua. Bapak Ibu jangan lupa hindari restitusi. Restitusi itu kita memberikan, kalau kita melaksanakan restitusi itu begini Bapak Ibu. Jadi ketika anak berbuat salah kita tidak boleh menyalahkan, tapi anak dibuat menyadari kesalahannya, kemudian dia memperbaiki dirinya sendiri. Dengan begitu anak akan tumbuh rasa tanggung jawab. Nah, nanti akan saya sampaikan segitiga restitusi itu seperti apa pada diseminasi yang akan kita laksanakan besok. Nanti tanggalnya mungkin bisa menyesuaikan gitu Bapak Ibu. Nah, terus
keyakinan diri saya, tujuan hidup saya, keluarga saya, dan saya mampu mencari masa depan dibangun dengan iklim yang baik yang ada di sekolah. Nah, kesepakatan yang dibuat itu hindari denda. Jadi konsekuensi itu kan dari sebuah kesepakatan nanti ada konsekuensi. Tapi kita tidak boleh hindari seperti itu. Jadi arahkan pada hal-hal positif. Misalkan kalau nanti pada keyakinan sekolah, maka bapak ibu kita kalau ada murid terlambat, berarti kan 15 menit murid harus datang. Kalau ada terlambat, kita tidak boleh mendenda murid. Kita menghubungi harus dengan hal positif yang mengarah pada literasi atau akhlak berbakti kepada alam. Nah, hal itu harus dijelaskan dulu. Jadi jangan sampai ketika kita menyuruh murid, anak-anak terlambat, kamu dihukum ke perpustakaan. Menurut anak-anak nanti stigma terbangun, oh saya itu dihukum. Oh, perpustakaan, jadinya kayak perpustakaan tempat hukuman. Itu tidak boleh. Jadi dijelaskan dulu kenapa kamu terlambat, alasannya apa, bagaimana besok kamu memperbaiki, bagaimana kamu akan menyadari, kemudian apa yang harus kamu lakukan. Jadi bukan kita sekarang yang mendoktrin, tapi mereka yang menemukan solusinya, gitu, nggak? Yeah. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, mungkin bisa kita akhiri. Ada pertanyaan tidak Bapak Ibu? Ya, insya Allah sudah paham. Besok kita akan lanjutkan pada diseminasi yang akan datang dengan penyampaian materi konkret. Saya rasa sekian dulu koordinasi saya awal untuk membangun budaya positif. Bisa berubah, bisa
Semoga semua cita-cita tercapai di masa yang akan datang. Dan sekolah adalah proses agar kamu bisa mencapai cita-cita. Nah, selama ini tuh saya dengar, saya lihat, saya amati dari hati ke hati. Apa sih yang kamu inginkan ketika belajar bersama di kelas 7G? Apakah ini kelasnya santai? Tidak. Yang ini kelasnya santai? Iya. Kenapa ini kelasnya santai? Supaya suasananya menyenangkan, gitu kan? Supaya suasananya menyenangkan, betul. Semua anak berhak untuk hidup nyaman dan senang. Setuju ya? Setuju. Terus kenapa kemarin kok banyak yang kalau kantin terus gak kembali-kembali? Karena malas juga malas. Enggak. Karena kantinnya ramai. Alasannya itu lagi. Terus kenapa tiap pelajaran banyak yang jalan-jalan keluar gitu? Nah, bolos. Oh, gabut. Hari ini masih gabut gitu ya. Nah, anak-anak jangan gabut. Mulai sekarang fokus kepada cita-citamu masing-masing. Hadirkan badanmu di dalam kelas ketika kita mulai belajar. Sisihkan semua yang tidak penting. Kendalikan tangan kita, kendalikan badan kita, supaya kita tidak bertingkah yang aneh-aneh. Selain itu, apa yang kamu inginkan? Apakah murid ingin gurunya menghormati muridnya juga? Masih bisa fokus? Konsentrasi. Bilang konsennya jangan sampah ya. Oke anak-anak, saya ulangi lagi. Apa yang kamu butuhkan dalam pembelajaran selama ini? Tadi tak? Ya. Oh, tadi di belakang. Coba tanya. Yang pertama, keinginanmu adalah suasana kelas selalu gembira. Berarti Bapak Ibu guru kalau ngajar harus banyak bercanda, tidak boleh serius banget ya. Iya. Terus ada yang lain? Mas Dika. Butuh kebebasan, Bu. Baik, butuh kebebasan, tapi kebebasan yang bertanggung jawab. Kemudian Mas Fahmi. Betul, betul kesenangan. Tadi saja sudah diajak senang joget-joget, ya kan? Supaya jasmani dan rohaninya juga sehat.
Generasi zaman now, kita hanya masa sepelnya apa? Main game. Ya, besok kita bisa bikin aplikasi yang bisa main game bersama. Nah, TikTokan bareng ya kan ya? Iya. Nah, dari ketua kelas kita ini, Mas Ketua Kelas, apa tuh yang perlu diperbaiki kita kerjasama di kelas kita? Kelas kita butuh disiplinan. Tepuk tangan buat Mas butuh kedisiplinan. Siapa yang hari ini sudah merasa dirinya disiplin, angkat tangannya. Oh, semua. Hampir 90% merasa dirinya disiplin. Apakah kamu tahu disiplin itu apa? Coba lihat, disiplin itu apa? Disiplin artinya belajar. Disiplin berkonotasi dengan kata disiplin diri murid-murid Sokrates. Di sini isinya adalah menggali potensi untuk selalu dihargai. Sesuatu yang dilakukan seorang untuk mendapatkan kepatuhan cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan apa yang kita hargai, tetapi pencapaian suatu tujuan yang mulia. Nah, tujuan yang mulia kita itu sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal itu apa? Anak dan guru saling menghormati. Kalau kira-kira guru lewat, anak-anak mengucapkan salam. Kalau diberi orang, kita mengucapkan terima. Kalau kita mau bertanya, didahului dengan kata permisi atau salam. Pinter semua. Kalau kita mau
saya bilang 7G, kalian teriak hebat. Coba 1, 7G hebat. Iya. Nah, kemudian kita akan cari solusi bersama tiap ada masalah. Setuju? Kemudian kita akan mengembalikan kamu ke kelompoknya karena kelompok 8 dalam pengembangan proyek tidak akan diganti-ganti. Ini nanti kelompoknya juga sama ketika pelajaran prakarya ya. Iya. Tugasmu. Nah, kita bangun keyakinan kelas kita sekarang. Kita harus membuat kesepakatan kelas. Ayo diucapkan bersama-sama. Kami guru dan murid saling menyayangi, ataukah pilih yang pertama, datang tepat waktu mengucapkan salam. Ini jelas sudah kita lakukan ya. Iya. Kalau datang tepat waktu, kalau ibu guru sudah di dalam atau kawan sudah di dalam, ucapannya apa? Masuk kelas. Salam, assalamualaikum. Terus menjaga apakah setiap hari sudah piket? Sudah. Apakah kelasnya sudah bersih? Sudah. Terima kasih, Anda hebat. Kemudian berdoa sebelum mulai pelajaran. Sudahkah? Sudah. Kita baca Asmaul Husna, kita Indonesia Raya, kita berdoa. Aktif dalam pembelajaran. Sudahkah? Sudah. Dan tertib. Oke. Setelah kesepakatan kelas, kita juga membuat keyakinan. Yang pertama, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Setuju? Ayo ucapkan 1, 2, 3. Oke, kami dan guru dan murid saling menyayangi. Anak-anak, mulai hari ini Bapak Ibu guru adalah orang tua kamu di sekolah. Kalau ada apa-apa dibicarakan, jangan dipendam sendiri. Kalau ada masalah diceritakan. Yang apa itu? Semangat. Nah, apa bunyinya? Oke, ucapkan dengan keras Mas Yadep. Kami belajar belajar. Bagus, semangatnya meledak-ledak sampai luar biasa. Sip, keren. Mas Eno mau baca enggak? Oke, anak putra, untuk khusus nomor 2, ucapkan bersama-sama. 1, 2, 3. Janji lo ya. Tidak ada kata tidak mengerjakan tugas lo ya. Siap ya? Siap. Orang tua, nomor ada di beli semuanya. Kalau begitu, besok kita bisa kejar ketinggalan dengan kelas-kelas yang lain. Setuju? Kemudian yang ketiga, wah ini cewek dan cowok saling peduli karena kita sekolahnya kan berpedulian ya. Nah, saling peduli. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. 1, 2, 3. Berikan contoh. Menjenguk teman yang sedang sakit, bagus. Membantu teman yang sedang kesusahan, bagus. Tidak membuli teman, tolong menolong. Saling menghargai dan menghormati. Tidak pernah membuli teman. Saling bertoleransi. Takut dia. Apa? Ada yang lagi? Kalau murid yang peduli dengan teman-teman
menghormati orang lain, menghormati dan lain dan berkomitmen menjaga keselamatan untuk menghormati orang lain, bersabar. Nah, sabar kuncinya. Anak kecil suruh sabar bisa nggak? Oh, udah harus bisa latihan ya. Terus, nah, kamu pilih di buku apa pilih di buku hadiah? Kalau Bu Lili nggak pilih dua-duanya. Saya milih, saya berhasil karena usaha saya, bukan karena saya dapat penghargaan. Nah, kenapa kok penghargaan itu bisa menurunkan kualitas? Karena kalau orang cenderung dihargai terus dia jadi sombong, ya kan tidak? Iya. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Harus dihargai terus dia nggak berkembang. Nah, ini yang tadi bagus banget ini ya. Nah, ternyata hukuman itu membuat anak sakit hati, ya atau tidak? Iya. Apakah pemilik pernah menghukumannya? Pernah menghukum Mister? Tidak. Nah, ini ya, semua orang itu berhak salah, tapi setelah salah harus diperbaiki. Setuju anak-anak? Setuju. Kemudian kita tidak boleh membuat orang sakit hati. Karena itu kami ingin kamu merasa nyaman belajar di sekolah. Setuju? Setuju. Siapa yang nggak suka disiplin ya? Semua suka disiplin nggak? Masuk sekolah jam 7 kurang 15 menit, salaman, cuci tangan, itu bentuk disiplin loh. Sudah seperti itu kan? Luar biasa bagus. Nah, kamu tidak boleh egois. Kamu harus pandai menyesuaikan diri. Ya Mas Eno ya? Iya, tidak boleh keluyuran dari kelas ke kelas, itu tidak boleh. Nanti kalau ada apa-apa ya. Anak belajar mematuhi peraturan. Hari ini sudah dilatih mematuhi peraturan ya? Iya. Nah, istirahat dulu, boleh minum. Oke? Nah, boleh ya mau minum ya? Nah,
kalau keluar berarti modelnya itu kan ada belahan samping, ya kan? Nah, sepatunya hitam juga. Hari Rabu pas praktek itu sepatunya boleh bebas. Terus, hari Rabu hari Kamis ya. Nah, hari Jumat sepatu hitam kalau pas pakai seragam pramuka. Kalau pas pakai seragam olahraga bebas. Hari Sabtu pramuka wajib sepatu hitam. Nah, kalau pas pendidikan kepramukaan anak-anak sekarang wajib beli baret sama topi poni. Belinya di luar nggak apa-apa, nggak di sekolah. Oh, belinya di sekolah tidak ada kok. Paling dulu. Nanti kalau dihukum, paling dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala SMP Negeri 1 Meranggen, yang saya hormati Bapak Ibu Waka beserta segenap Komite Pendidikan dan Bapak Ibu Guru karyawan SMP Negeri 1 Meranggen. Bapak dan Ibu, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga pada pagi hari ini kita bisa bersama dalam diseminasi membangun budaya positif di sekolah. Nah, Bapak dan Ibu, latar belakangnya mengapa, bagaimana kita mewujudkan semua budaya positif di sekolah, terutama di SMP Negeri 1 Meranggen ini. Yang diperlukan dalam implementasi kurikulum Merdeka yang jelas adalah kolaborasi. Kolaborasi ini dilakukan antara teman sejawat, koordinasi antara guru dan wali kelas serta pemangku kepentingan. Nah, mari kita mengingat kembali tugas kita sebagai seorang guru, bahwa kita tugas utamanya adalah menuntun anak sesuai kodrat zaman dan kodrat alamnya, yaitu kodrat keadaan yang dimiliki anak tersebut. Pada dasarnya anak memiliki hobi bermain, jadi wajar pada taraf fase SMP maka mereka masih menyukai permainan. Nah, seperti yang kita sepakati, kita berpihak kepada murid sebagai orientasi pelaksanaan kurikulum. Kemudian kita mengubah paradigma kita bahwa anak bukanlah tabula rasa atau kertas putih. Kemudian kita menanamkan budi pekerti kepada anak yang pada ujungnya adalah membentuk profil pelajar Pancasila. Kita juga mengingat bahwa guru adalah petani dan tukang kebun. Kita merawat anak seperti merawat tanaman agar mereka terbebas dari segala bahaya yang mengancam di masa depannya. Nah, Bapak Ibu, sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak, maka ada 5 hal yang harus saya pegang dalam mengimplementasikannya budaya positif di sekolah kita. Yang pertama, kita akan menanamkan sikap inovatif dari Bapak Ibu semua, kemudian kreativitas, kemudian kolaborasi, mandiri dan berpihak kepada murid. Sesuai dengan tugas saya, maka seorang guru penggerak harus bisa menjadi seorang pemimpin pembelajaran, mengembangkan diri orang lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan, dan menggerakkan komunitas praktisi. Nah, diseminasi yang kita lakukan pada hari ini dalam rangka menjalankan bahwa kita harus mampu menggerakkan komunitas praktisi untuk membangun budaya positif. Bapak dan Ibu, dasar dari budaya positif adalah kita berpacu pada Diana Goseng dalam bukunya Reconstruction School of Discipline yang menyatakan bahwa ada 3 perilaku manusia. Yang pertama, manusia melakukan sesuatu untuk mendapat imbalan dan menghindari hukuman. Yang kedua,
karena dia menginginkan penghargaan. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan dihargai. Ini yang ketiga adalah motivasi internal dari dalam diri seseorang. Kemudian diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, Bapak dan Ibu harus yakin ketika anak hadir di sekolah, maka dalam dirinya sudah ada nilai-nilai yang dipercaya. Ki Hajar Dewantara menyatakan, untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan saat ini, kita menciptakan murid yang merdeka. Nah, merdeka artinya belajar. Syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin apakah yang dimaksud? Adalah disiplin diri, memiliki motivasi internal. Karena jika motivasi itu tidak internal dari pihak luar, motivasi itu tidak akan lama dan tidak kuat. Dan yang paling bagus adalah motivasi dari diri kita sendiri. Nah, Bapak dan Ibu, kemarin saya sudah melakukan praktik segitiga restitusi berdasarkan pengalaman yang ada di kelas. Mari Bapak dan Ibu kita lihat videonya. Bapak dan Ibu, saya lanjutkan bahwa ada 5 posisi kontrol yang dilakukan oleh seorang guru pada saat mendidik. Posisi kontrol tersebut adalah seorang guru yang berlaku sebagai orang tua ataupun atasan melakukan sebuah kontrol. Yang pertama bisa menjadi seorang penghukum, pemantau, teman, atau seorang manajerial. Nah, di sini kenapa kita memakai segitiga restitusi melalui 5 kebutuhan dasar? Inilah kita akan nyambung ya. Ini sudah belum? Tadi yang pertama tadi sebelum, berarti aku langsung Pak. Ini tadi ini, nah, ini ya. Saya mau dihapus ya. Bapak dan Ibu, seperti kita ketahui bahwa guru memiliki 5 posisi kontrol. Nah, 5 posisi yang dilakukan seorang guru. Yang pertama, guru ada sebagai penghukum, kemudian guru sebagai pemantau, guru sebagai teman, dan guru sebagai manajerial. Nah, kemudian kenapa posisi itu ada? Semuanya dilakukan sesuai dengan 5 kebutuhan dasar yang ada pada manusia. 5 kebutuhan tersebut berhubungan dengan penguasaan untuk mencapai sesuatu, kebutuhan kasih sayang agar berterima, kemudian kebutuhan kesenangan, bertahan hidup, dan kebebasan. Nah, Bapak dan Ibu, saya mohon izin untuk berpindah tempat supaya kita dapat lebih berinteraksi. Nah, Bapak dan Ibu, ini adalah paradigma teori kontrol, bahwa selama ini guru menganggap bisa mengontrol murid. Itu hanya ilusi kita saja, karena pada kenyataannya kita tidak bisa mengontrol murid itu sepenuhnya. Kemudian kritik membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Jadi kalau kita memarahi anak dengan kritik, itu hanya ilusi kita ketika anak bisa menurut. Karena pada hakikatnya dia menurut itu karena kesadarannya sendiri, bukan karena gurunya. Kemudian orang dewasa punya hak memaksa. Bukan sebagai seorang guru yang dewasa kita bisa memaksa orang lain untuk menurut. Nah, selama ini yang ada adalah kita lebih banyak mengatur murid kita dan berposisi sebagai penghukum. Nah, posisi kontrol itu harus kita hilangkan. Nah, kemudian Bapak Ibu, inilah yang harus kita kembangkan menurut teori dari William Glasser, di mana dia menganggap disiplin. Kata disiplin kita mengenalnya sebagai aturan. Sebenarnya disiplin berasal dari kata discipline yang artinya belajar. Jadi ketika anak disiplin itu bukan anak taat pada aturan, tapi anak yang mau belajar. Nah, Bapak dan Ibu, silahkan dilihat paradigmanya. Yang pertama, seorang guru tidak bisa mengontrol siapapun. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, karena orang lain itu yang mengontrol dirinya sendiri. Maka
belajar dari kontrol diri, kita harus mengarahkan anak untuk menggali potensinya sesuai dengan yang diinginkan dan nilai-nilai yang dihargai. Nah, Bapak dan Ibu, teori tabula rasa bahwa anak itu adalah kertas putih, bisa diisi dengan apapun, itu sekarang dipatahkan. Karena ternyata seorang anak hadir di sekolahan itu sudah membawa garis berbayang dari rumah. Jadi dalam dimensi seorang anak itu ada cita-cita dirinya, orang tuanya, berharap akan sesuatu, penambahan ilmu atau keterampilan yang diajarkan di sekolah. Nah, guru tugasnya hanya membimbing saja. Nah, kemudian dalam diri anak itu semuanya ada motivasi intrinsi dan ekstrinsi. Nah, hal ini sesuai dengan teori kontrol. Yang pertama, semua perilaku itu harus memiliki tujuan. Jadi ketika nanti kita bertemu seorang anak salah, kita harus menanyakan, mengapa kamu melakukan itu? Apa maksudmu? Apa alasannya? Dan guru wajib mendengarkan. Walaupun dalam kondisi seorang anak terlibat perkelahian. Jadi harus ditanya seperti itu. Nah, motivasinya adalah mungkin orang itu patuh karena dia menghindari hukuman, ingin mendapat imbalan, menghargai dirinya sendiri, atau mungkin karena biar saya jadi guru yang rajin, saya tidak pernah terlambat, biar saya jadi murid yang baik, saya tidak pernah terlambat. Nah, hal itu tidak bisa dijadikan tolok ukur sekarang, karena orang menjadi baik itu karena dirinya sendiri. Nah, namun ada nilai-nilai kebajikan universal yang inilah harus diwujudkan Bapak Ibu wali kelas semua. Nanti di setiap kelas harus membangun keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu hampir sama dengan kesepakatan kelas. Nah, wujudnya seperti apa? Nanti kita akan pelajari. Nah, di sini Bapak Ibu, seorang guru memiliki 5 posisi kontrol. Yang pertama ada guru sebagai penghukum. Ini contohnya begini, kalau ada anak terlambat, kita menanyakan seakan-akan kita buat dia. Padahal itu tidak boleh. Nah, anak terlambat itu ada alasan. Dan kita tidak yang menyenangkan, Bu. Anak-anaknya patuh semua. Oh, kalau begitu apa yang akan kamu lakukan? Kami akan menghargai Bapak Ibu guru. Oh iya, dicatat. Jadi kemudian kalau menaruh barang jatuh, kemudian diapakan, Nak? Kalau kamu menyinggol temannya, apa yang harus kamu lakukan? Nah, semua itu dirumuskan dari hal-hal kecil yang ada di kelas, dibangun dari siswa, kemudian disatukan oleh wali kelas dan dirumuskan menjadi keyakinan kelas. Nah, kalau berbentuk aturan, maka bunyinya akan nanti berbeda dengan sebuah kesepakatan. Nah, Bapak dan Ibu, ini adalah lingkaran budaya positif sekolah. Dari sebuah sekolah, lingkungan positif semuanya kemudian dibangun dari keyakinan kelas dan peraturan kelas. Jadi di kelas itu ada peraturan kelas, ada keyakinan kelas, baru jadi lingkungan yang positif dan terbentuklah budaya positif di sekolah. Bapak dan Ibu, nah inilah bedanya keyakinan kelas dengan kesepakatan dan peraturan kelas. Mungkin Bapak Ibu bisa memotret, nanti disampaikan kepada anak-anaknya karena setiap kelas besok harus memiliki ini. Nah, Bapak dan Ibu, kesepakatan kelas datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Nah, kalau kesepakatan akan berubah. Kami guru dan murid saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Bapak dan Ibu, monggo kita sharing karena saya juga belajar. Ini hal baru yang harus diubah. Jadi pola didik lama kita harus ubah. Sekarang sudah tidak zaman ulangan buku dikumpulkan tidak boleh nyontek, tidak. Zaman sekarang adalah anak berkreasi dengan pikirannya inquiry. Jadi silahkan kamu browsing, silahkan kamu buka catatan, silahkan kamu buka buku. Yang penting Anda tidak mencontek. Nah, harusnya seperti itu sekarang. Jadi semua soal bersifat terbuka. Jadi bukan soal yang jawabannya flat, tapi soal terbuka. Nah, pada kurikulum Merdeka diharapkan anak bisa berpikir kritis. Jadi menurut pendapat A begini, pendapat B begini, pendapat C begini, anak bisa
bisa menyatukan. Ini loh kesimpulannya, ini loh implementasinya yang harus diterapkan. Nah, dia bisa mencontohkan secara real. Ada yang mau ditanyakan? Bapak dan Ibu? Tidak ada. Ya. Bapak dan Ibu, ini tabel T dan Z. Apakah ini? Ini adalah indikator dari ketercapaian budaya positif. Jika anak kita sudah biasa mengatakan kami meyakini sangat penting menghormati semua orang, maka yang terdengar di kita itu anak tidak berbicara kasar, anak tidak berbicara kotor, anak dengan kawannya juga saling menyayangi, tidak ada yang berkelahi, tidak ada yang bertengkar, kemudian tidak keluar kata-kata yang keluar dari aturan dan ranah kelaziman. Kemudian yang terlihat semuanya tertib, kemudian berperilaku baik. Nah, kalau bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting mengerjakan segala pekerjaan mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Jadi tidak ada alasan anak tidak mencatat, tidak mengerjakan tugas. Nanti akan muncul seperti itu. Diterima dan dimiliki. Nah, yang terlihat nanti apa? Anak akan akrab dengan semua bapak ibu guru. Jadi saking akrabnya sampai hampir tidak ada jarak antara guru dengan murid, karena pada dasarnya guru adalah fasil, pendamping dia. Nah, kemudian rasa hormat. Jadi ini ditunjukkan kalau bapak ibu di depan, selamat pagi Bu, selamat pagi Pak, mohon maaf saya mau bertemu dengan bapak ini, bisakah saya meminta bantuan. Nah, kata-kata seperti itu dia dengan kata maaf dan terima kasih. Bapak dan Ibu, ini masih sama dengan tabel T dan Y tadi. Wujudnya adalah ketika hormat datang tepat waktu, menyapa teman, menyapa guru, mengembalikan barang. Nah, yang tidak tampak itu dia indikatornya belum sampai. Yuk, saya bantu. Nah, bapak ibu gurunya dan anak-anak akan ditolong, terima kasih, permisi. Nah, seperti itu. Kata-kata itu menjadi indikator yang ada di sebuah sekolah. Kemudian ini bapak ibu, peraturan dan keyakinan kelas. Nah, nanti bisa kita pelajari bersama dan bisa kita sharing. Nah, bapak dan ibu, ini adalah penghargaan menurunkan kualitas. Jadi ternyata ketika dapat penghargaan, justru anak itu tidak menjadi semakin baik. Sekarang tidak seperti itu Bapak Ibu, karena harus membangun institusi, maka penghargaan dikurangi. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Jadi dianggap kalau kita mengadakan sesuatu karena tujuannya hadiah atau lomba, maka anak jadi kreatifnya karena tujuannya saya pengen menang, bukan karena dia berkreasi. Nah, jadi motivasi internal dia nanti akan berkurang. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, tadi maksudnya, jadi dia lomba mengerjakan sesuatu karena pengen nilai bagus, karena pengen menang, bukan karena aku pengen aktif atau kreatif. Nah, Bapak dan Ibu, ini hukuman yang sering dilakukan pada masa lampau. Masih ada post up, keliling lapangan, mencoret-coret, nulis 100 kali, terus dan lain-lain. Nah, itu semuanya adalah contoh-contoh apa yang ada di lapangan selama ini. Namun semuanya bisa kita hindari dengan restitusi. Perbedaan hukum dan konsekuensi. Nah, Bapak dan Ibu, hukuman itu tidak membuat orang menjadi jerak, tapi hukuman membuat orang menjadi seorang pendendam. Hukuman membuat seseorang menjadi dirinya merasa bersalah dan tertekan. Yang betul adalah konsekuensi. Jadi kalau kamu begini, kamu berkelahi, kenapa? Tadi tidak sengaja saya tersenggol oleh dia, lalu kenapa kamu marah? Karena saya tersulut emosi Bu, kata-katanya kotor. Oh iya, kalau begitu besok tidak boleh diulangi seperti itu. Nah, apa yang akan kamu lakukan setelah kamu sadar kamu salah? Nah, masing-masing dua orang diajak dialog seperti itu, kemudian diajak untuk saling memaafkan. Nah, Bapak dan Ibu, anak membenci kedisiplinan, anak akan menghargai disiplin. Kalau kita kasih konsekuensi akan seperti itu. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri. Jadi banyak anak stres tidak mau sekolah karena dihukum gurunya, karena dia tertekan. Ya, itu tidak boleh terjadi. Kemudian mendorong anak mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk itu kalau kita hukum, konsep diri menjadi baik. Nah, anak belajar menyembunyikan kesalahan. Akhirnya kalau sering dihukum terus,
lama-lama anak suka berbohong. Jadi dia mencari alasan yang membuat gurunya tidak marah atau orang tua tidak marah, dan hal itu tidak diizinkan. Nah, Bapak dan Ibu, yang terakhir adalah anak merasa bersalah dan dipermalukan. Kehilangan hak, dibuat tidak nyaman dan diasingkan. Nah, itu hal terburuk ketika kita memberikan hukuman. Nah, Bapak dan Ibu, identitas gagal dan identitas sukses dari sebuah restitusi. Nah, ini bisa dilihat di layar ya, bagaimana sebuah konsekuensi dan restitusi serta hukuman yang dilakukan. Bapak Ibu harus mengubah kata-kata besok ketika kita menangani seorang siswa yang bermasalah. Kata-katanya itu apa? Kita tidak bisa mengatakan sesuatu yang harus terjadi, jadi sesuatu harus terjadi, restitusi menjadi sebuah pilihan. Korban mendapatkan keadilan, korban bisa diabaikan. Artinya ketika ada dua orang saling bertengkar, nah korbannya bisa diabaikan kalau konsekuensi. Murid mendapatkan penguatan. Nah, Bapak dan Ibu, nanti ini bisa difoto agar kita belajar bersama bagaimana supaya kita bisa menjadi pendidik yang baik. Nah, Bapak dan Ibu, ini yang tadi saya sebutkan mengenai kebutuhan dasar manusia. Nah, kita harus sadar, murid kita itu juga manusia, kita juga manusia. Yang pertama, dia butuh kasih sayang dan rasa diterima. Ketika gurunya sudah membuat dia tidak nyaman, temannya tidak nyaman, maka anak akan merasa terasing di kelasnya. Dan itu tidak diharapkan sebagai seorang guru, maka dia harus membuat nyaman semuanya. Kemudian kesenangan. Nah, Bapak dan Ibu, kok anak-anak sekarang susah dikendalikan ya? Karena mereka mungkin masih terlalu senang dengan sekolah yang baru, jadi masih suka lari-lari ke sana sini dan butuh adaptasi pada 3 bulan ke depan mungkin akan menjadi lebih baik. Kemudian orang butuh bertahan hidup. Nah, ini ada kebutuhan biologis, baik itu memiliki keturunan, makan, dan lain-lain. Kemudian penguasaan. Nah, saya mau jadi ketua tim, saya mau jadi ketua kelas, saya mau jadi pengurus OSIS. Nah, itu hak penghargaan atas kekuasaan yang merupakan prestasi seorang anak. Introvert orang pun pasti dia menginginkan hal itu, hanya saja mungkin ada yang tahu caranya dan tidak tahu. Nah, guru harus memfasilitasi semua anak harus bisa percaya diri dan membangun karakter supaya dia menjadi penguasa pada dirinya sendiri, sehingga yang dia lakukan berdasarkan niatnya sendiri, bukan dari gurunya atau lingkungannya. Kemudian anak berhak kebebasan. Nah, ini bisa kita lakukan, kita sudah ada pas batik, sepatu kita warnanya bebas ya Pak Arif ya. Nah, itu kita memberi hak kebebasan, bajunya juga keluar. Nah, itu sudah kita akomodir di sekolah kita. Nah, kemudian ini mengenai potongan rambut. Nah, kita tidak mengizinkan karena ada aturan di tata tertib rambut berpotong rapi. Kemudian aturan penggunaan HP Pak Arif, mungkin pada tata tertib atau kesepakatan sekolah kita ada yang perlu direview. Nanti berarti karena kelas 7 itu kalau Jumat Sabtu kan pakai HP semua, harus project. Nah, kayak gitu kita akomodir semua dalam budaya positif di sekolah kita nanti. Jadi jangan sampai kelas 8 berlaku tidak membawa HP, ternyata kelas 7 bawa HP semua. Nah, di aturan atau di kesepakatan harus dijelaskan, maksudnya begitu. Nah, Bapak dan Ibu, ini adalah 5 posisi kontrol seorang guru. Seperti apakah kita, panjenengan bisa berkaca pada layar monitor. Saya tuh sekarang lebih sering berfungsi sebagai penghukum, saya lebih berfungsi sebagai pengontrol, saya lebih berfungsi sebagai teman, saya sebagai pemantau, saya sebagai manajer. Kalau di tentara, semua posisinya penghukum, karena semua kesalahan pasti dengan sanksi hukuman. Tapi kalau di sekolah sudah tidak boleh. Nah, begitu ya Bapak Ibu, ayo lakukan, ayo kita perbaiki. Nah, kemudian ini Bapak Ibu, nah bergerak antara peraturan pemantau konsekuensi, nilai manajer dan memperbaikinya. Nah, ini yang harus kita lakukan. Nah, Pak Ali. 3 restitusi. Nah, ini Bapak dan Ibu yang saya sebutkan tadi. Ketika kita menangani
menangani sebuah kasus berkaitan dengan perilaku siswa, inilah yang harus kita terapkan sekarang. Nah, bagaimana kita menerapkannya? Kita harus tahu mengapa anak melakukan itu, yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita mencari tahu cara lebih efektif agar tahu apa yang dibutuhkan anak saat itu. Nah, ternyata anak ini tuh suka keliling terus pas pelajaran. Oh, bapaknya ternyata sibuk, ibunya kerja di luar negeri, maka dia mencari perhatian kemana-mana. Karena itu setiap menangani anak kita harus sampai pada tahap psikologis, mengetahui latar belakang dari siswa itu bagaimana. Kemudian setiap orang pasti melakukan kesalahan. Jadi nanti kalau ada anak kita, dia terlibat sebuah masalah, kita harus mengatakan semua anak pernah berbuat salah. Tidak hanya kamu sendiri, namun kamu bisa memperbaiki dirimu. Kalau boleh Bu Guru tahu, apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki dirimu? Nah, seperti itu dari segitiga restitusi. Kemudian, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini dipakai oleh psikiater atau terapis ketika membangun kembali mental seorang anak. Jadi nanti tidak ada kasus anak kayak kemarin tidak keterima di UGM, dia bunuh diri. Itu tidak boleh hal-hal seperti itu. Jadi kita guru harus membangun jiwa seorang anak betul-betul. Nah, namun tetap dikenalkan dengan aturan. Jadi konsekuensinya, kamu tahu aturan sekolah seperti ini. Nah, tetap jadi dikembangkan seperti itu. Nilai apa yang disepakati? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, ini untuk membangkitkan motivasi. Dia diingatkan lagi kepada cita-citanya, tujuan keluarganya. Karena tadi dimensi anak itu hadir adalah bayang-bayang cita-cita harapan dari diri dan keluarganya. Jadi anak bukan kertas kosong. Nah, next. Astro. Iya, guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Nah, jadi semua orang itu pernah berbuat salah. Itu konsep dasarnya. Ketika kita menstabilkan identitas, yang pertama itu kalau anak berbuat salah, kita mengatakan itu. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu guru juga pernah berbuat salah. Jadi kita mencontohkan hal yang sama mirip dengan anak itu hanya untuk memotivasi. Kemudian kita bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah, tapi lebih mencari solusinya bagaimana. Nah, kemudian kalau kamu menyalahkan dirimu terus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu? Nah, jadi diharapkan dengan seperti ini anak tidak ada yang lari ke narkoba, lari ke hal-hal negatif, tapi dia menemukan dirinya sendiri dengan baik. Next. Bulan. Nah, ini adalah ketika validasi kebutuhan. Kamu bisa saja melakukan hal-hal buruk, tapi kamu tidak melakukannya, kan? Nah, kemudian kamu bisa punya alasan mengapa melakukannya. Jadi semua orang itu punya alasan. Jadi walaupun seorang itu sangat fatal tindakannya, pasti dia punya alasan atau alibi tertentu mengapa dia melakukan itu. Dan kita guru harus mendengarnya, kemudian diajak memperbaiki. Kemudian, maukah kamu belajar cara lain mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Nah, jika anak itu hobinya ketika dia apa sesuatu dia memukul-mukul meja, kan ada yang emosional kayak gitu. Nah, apakah kamu bisa melakukan dengan baik besok lagi? Kalau hari ini tugasnya kurang bagus, keterampilannya kurang bagus, kita bisa menanyakan hal itu. Nah, terus kemudian kita akan menanyakan keyakinan. Apakah nilai yang kita percaya di sekolah kita, nak? Iya Bu, saya percaya di sekolah kita itu mengajarkan semua murid itu harus kreatif, inovatif, harus anak ceria, bahagia. Nah, terus nilai universal apa toh nak yang diyakini sekolah kita? Kita berkepedulian Bu, kita harus peduli pada semua orang, kita harus menghormati semua orang. Kemudian kelas apa tuh yang ideal menurut kamu? Nah, ini kalau membangun keyakinan kelas nanti ya Bapak Ibu wali ya. Kemudian kamu ingin jadi anak seperti apa di masa depan? Nah, tadi. Kemudian apa yang kamu rasakan setelah kamu melakukan hal itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Nah, Bapak dan Ibu, kalau
Perhatikan, teknik terakhir kita adalah interferensi 30 detik. Anak-anak, Bu Guru beri waktu 1 menit atau 30 detik. Pelajaran tidak akan dimulai sebelum kalian semua diam. Atau jika di tengah kegiatan, Bapak Ibu Guru interferensinya bisa menggunakan tepuk, bisa menggunakan kode, halo, hai. Nah, silakan fokus lagi. Nah, itu interferensi yang dilakukan oleh seorang guru. Tapi ini tidak dianjurkan setiap kali kita interferensi ya. Nah, next deh. Nah, Bapak dan Ibu, kita tadi sudah belajar bagaimana restitusi yang dijalankan di dalam subsistem satuan pendidikan. Nah, bagaimana perasaan Bapak dan Ibu next deh ketika sudah mempelajari materi tentang budaya positif? Apakah tanggapannya? Monggo, jadi tidak hanya dari saya karena kita berbagi. Silahkan Bapak Ibu bisa menanyakan atau memberikan tanggapan. Saya minta 2 orang penanggap. Monggo Bu Vero. Baik, terima kasih. Setelah diberikan hal-hal yang baru tentang habitus baru, paradigma positif, pembelajaran yang lebih baik, itu jadi ada gambaran untuk kita ke depannya nanti ke anak-anak lebih manusiawi lagi dalam memperlakukan anak-anak. Ya. Jadi kita harus lebih sabar, lebih menjadi contoh buat anak-anak kita. Gitu. Terima kasih. Terima kasih Bu Vero, semoga budaya positif bisa dibangun di sekolahan kita. Dan kita harus optimis tetap bisa melakukan itu. Mungkin ada tambahan dari Pak Guru Senior kita, Pak Ashari? Iya, ternyata pendidikan dengan guru merdeka itu sesuatu hal yang 180 derajat berbalik ya. Dari yang ya selama ini kita berkutat dengan hal-hal yang menurut kita benar, ternyata setelah dibukakan kenyataan bahwa selama ini kita terjebak dalam kesalahan. Ya ini tentunya guru-guru milenial ini yang mampu menerjemahkan dan menerapkan guru-guru merdeka ini sesuai dengan harapan ya. Ternyata murid itu perlu juga dijadikan sebagai sahabat, sebagai teman, ya tidak sebagai antara orang tua dan anak, guru murid yang guru yang terlalu minta dihormati, dituruti keinginannya, memasarkan kehendaknya, tapi ternyata tidak demikian. Ya, mudah-mudahan ya dengan adanya seminar semacam ini, ya guru-guru milenial ini mampu mengijawantahkan, mampu